Halo Sobat Kelana, pada video ini kita akan menjelajah ke salah satu objek wisata geologi yang berada di dataran tinggi Dieng, yaitu Kawah Sikidang. Kawasan dataran tinggi Dieng yang berada di Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara merupakan salah satu tujuan wisata yang memiliki potensi wisata yang beragam dan menjadi destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah. Di kawasan Dieng ini terdapat situs sejarah, situs geologi, dan juga situs budaya yang masih terjaga. Dataran tinggi Dieng terbentuk akibat letusan Gunung Perahu tua yang terjadi berabad-abad lalu. Meski sudah terjadi berabad-abad yang lalu, aktivitas vulkanis di kawasan ini masih tetap terjadi. Tidak heran jika banyak ditemukan kawah yang diantaranya masih menunjukkan aktivitasnya seperti Kawah Sileri, Kawah Candra di Muka, dan yang akan kita jelajahi kali ini yaitu Kawah Sikidang. Kawah Sikidang berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Rute terbaik untuk menuju kawah ini adalah melewati Kabupaten Wonosobo. Dari pusat kota Wonosobo berjarak sekitar 30 km dengan waktu tempuh sekitar 45 menit hingga 1 jam perjalanan. Rute lain untuk menuju Kawah Sikidang ini yaitu lewat Kabupaten Banjarnegara dengan jalan tembus ke Kecamatan Batur atau melewati Kabupaten Batang jika Sobat Kelana datang dari arah utara Dieng. Kawah Sikidang menjadi salah satu objek wisata favorit di kawasan Dieng, Banjarnegara. Akan sangat disayangkan jika Sobat Kelana melewatkan destinasi wisata ini ketika mengeksplorasi dataran tinggi Dieng. Harga tiket masuk Kawah Sikidang yaitu sebesar Rp20.000 per orangnya. Oh iya, tiket ini mencakup 2 objek wisata ya Sobat Kelana, yaitu Kawah Sikidang dan Komplek Percandian Dieng. Jadi, jika Sobat Kelana sudah membeli tiket di salah satu lokasinya, maka Sobat Kelana cukup menunjukkan tiket yang sudah dibeli dan dapat langsung masuk ke lokasi kedua. Untuk biaya parkir, Sobat Kelana cukup membayar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Jam operasionalnya dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore setiap harinya. Ketika memasuki kawasan kawah, akan terlihat beberapa lubang besar yang mengeluarkan asap. Lubang-lubang besar tersebut merupakan kawah utama di masa lalu. Sementara, kawah utama saat ini berada agak jauh dari pintu masuk. Dari pintu masuk, Sobat Kelana harus menempuh perjalanan sekitar 1 km untuk sampai di kawah utama. Jalan menuju kawah utama pun agak menanjak. Selain itu, di sekitar area ini masih terdapat beberapa kawah kecil yang diperkirakan suatu saat nanti akan menjadi kawah utama menggantikan kawah utama saat ini. Menyusuri Kawah Sikidang, udara sejuk dan pemandangan yang masih asri akan menyejukkan mata Sobat Kelana. Sobat Kelana bisa berjalan di atas jembatan kayu yang memanjang dan berkelok-kelok.
Sambil berjalan di atas jembatan kayu, Sobat Kelana juga bisa sekaligus berfoto dengan latar belakang Kawah Sikidang. Kawah Sikidang merupakan hamparan perkawahan di dataran tinggi Dieng yang berada paling dekat dengan kawasan percandian Dieng. Posisinya berada di sebelah timur dari Bukit Pangonan, berdekatan dengan Kawah Sibanteng dan Kawah Upas Luwuk. Lokasinya mudah dicapai dan dinikmati karena terletak di area yang datar. Kondisi inilah yang menjadikan Kawah Sikidang paling banyak dikunjungi wisatawan dibanding dengan kawah-kawah lainnya di kawasan Dieng. Di antara kawah-kawah yang ada di kawasan dataran tinggi Dieng, Kawah Sikidang menjadi kawah aktif terbesar. Selain itu, Kawah Sikidang ini memiliki keunikan dibandingkan kawah-kawah lain, baik yang ada di dataran tinggi Dieng maupun di tempat lain. Kawah ini memiliki satu telaga air panas disertai celah gas dengan titik yang selalu berpindah-pindah dalam area seluas lebih kurang 4 hektar. Dari karakter inilah namanya berasal. Penduduk setempat melihat perpindahan kawahnya seperti kijang atau kidang dalam bahasa Jawa yang melompat-lompat. Dari sisi geologi, kawah ini tergolong muda. Catatan letusan freatik terakhir terjadi pada tahun 1981. Kawah Sikidang terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng bertahun-tahun lalu. Oleh karena lokasinya berada di area yang datar, pengunjung dapat leluasa melihat lumpur panas meletup-letup dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Kawah ini rata-rata berpindah setiap 4 tahun sekali dan membuat wisatawan berbondong-bondong menyaksikan aktivitas vulkaniknya secara langsung, melihat semburan lumpur dan asap dari dasar kawah. Dari semburan itu, bau asap cukup menyengat dan disarankan untuk menggunakan masker. Kawah Sikidang dan kawah-kawah lainnya di kawasan dataran tinggi Dieng selain difungsikan sebagai destinasi wisata juga dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga geotermal. Potensi geotermal di seluruh kawasan dataran tinggi Dieng ini jika dimaksimalkan mampu menghasilkan listrik sebesar 400 MW. Cukup untuk memenuhi kebutuhan listrik di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan dataran tinggi Dieng menyimpan potensi energi listrik yang sangat besar sehingga memiliki peluang besar untuk swasembada energi. Upaya eksplorasi energi panas bumi di Dieng sudah dimulai sejak masa kolonial Belanda. Saat itu, pada tahun 1928 dilakukan pengeboran beberapa sumur sedalam 80 meter. Namun, upaya tersebut tidak dilanjutkan tanpa alasan yang jelas. Antara tahun 1964 sampai 1965, UNESCO menetapkan dataran tinggi Dieng sebagai salah satu prospek panas bumi yang cukup besar di Indonesia. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh USGS atau United States Geological Survey, salah satu lembaga ilmiah milik pemerintah Amerika Serikat yang berfokus pada 4 disiplin ilmiah yaitu biologi, geografi, geologi, dan air. USGS yang juga merupakan bagian dari Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat melakukan survei geofisika di Dieng pada tahun 1970 dan melakukan pengeboran 6 sumur dangkal pada tahun 1973. Meskipun upaya eksplorasi sudah dilakukan sejak lama, namun upaya pembangunan pembangkit listrik baru dimulai pada tahun 1994, ditandai dengan penandatanganan kontrak pembangunan pembangkit listrik 4.150 MW oleh California Energy International. Sejak tahun 2002, eksplorasi lapangan panas bumi di kawasan Dieng berada di bawah pengelolaan PT Geodipa Energy yang merupakan perusahaan joint venture antara PLN dan Pertamina. Di balik keindahan dan fenomena vulkanisnya, ada sebuah legenda mengenai kawah ini. Konon pada masa lalu, di sekitar kawasan ini hidup seorang gadis cantik yang bernama Sinta Dewi. Kecantikan Sinta Dewi tersebar ke seluruh penjuru daerah sehingga banyak pemuda yang ingin meminangnya. Sayangnya, tidak ada yang berhasil meminang Sinta Dewi karena gadis ini meminta mas kawin dalam jumlah yang besar. Kecantikan Sinta Dewi pun terdengar oleh Kidang Garungan, seorang pangeran kaya raya. Akan tetapi, walaupun kaya raya sesuai namanya, ada yang tidak biasa pada pangeran ini. Kidang Garungan memiliki tubuh manusia, tapi kepalanya merupakan kepala kijang. Oleh karenanya, ia diberi nama Kidang.
Kidang Garungan pun mengutus pengawal untuk menyampaikan lamarannya kepada Sinta Dewi dengan tawaran mas kawin yang sangat banyak. Mendengar mas kawin yang ditawarkan oleh pengawal yang datang menemuinya, Sinta Dewi menerima lamaran Kidang Garungan. Namun alangkah terkejutnya Sinta Dewi ketika melihat perwujudan Kidang Garungan. Sinta Dewi pun menjadi bingung karena dia telah mengiyakan lamaran dari Kidang Garungan. Gadis ini pun mencari akal untuk membatalkan lamaran. Sinta Dewi lalu memohon kepada Kidang Garungan agar dibuatkan sebuah sumur yang besar karena masyarakat di sekitar sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Sumur tersebut harus dibuat sendiri oleh Kidang Garungan dalam 1 hari. Kidang Garungan pun menyanggupi. Kidang Garungan menggali tanah dengan menggunakan tangan dan terkadang dengan tanduknya. Melihat itu, Sinta Dewi kembali khawatir kalau Kidang Garungan berhasil menyelesaikan permintaannya. Karena kalut, Sinta Dewi pun lalu meminta masyarakat menimbun sumur yang sedang digali selagi Kidang Garungan masih berada di dasar sumur. Karena banyaknya orang yang menimbun sumur itu, Kidang Garungan akhirnya terkubur hidup-hidup di sumur yang digalinya sendiri. Amarah Kidang Garungan pun tak tertahankan. Letupan amarah yang keluar dari dasar sumur itulah yang kemudian membentuk Kawah Sikidang. Selain itu, kutukan dari Kidang Garungan kepada Sinta Dewi pun membuat seluruh keturunannya memiliki rambut gimbal. Inilah legenda di balik 2 daya tarik wisata di Dieng, yaitu Kawah Sikidang dan suku anak gimbal. Sekian perjalanan Suara Kelana kali ini di Kawah Sikidang, Dataran Tinggi Dieng, Banjarnegara. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Dukung terus channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share sebanyak-banyaknya ya. Tetap sehat, tetap semangat supaya kita bisa terus berkelana. Karena ada makna di balik kelana, ada kisah di balik jelajah.